Maka dari itu, sebelum kita memulai untuk koordinasi malam ini, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing dimulai. Saya persilakan. Oke, selesai. Untuk agenda koordinasi hari ini ada 5 yang barusan sudah kita lakukan, yaitu pembukaan, kemudian yang kedua langsung habis ini sambutan, berikut yaitu pembacaan masukan ADRT dan penetapan, jadi langsung saja nanti. Kemudian yang keempat penetapan lambang dan terakhir penutup. Untuk masuki giat yang kedua langsung sambutan Pak Ketua, monggo Cak Prof, waktu dan tempat saya persilakan. Masih di mute, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya sayangi semuanya, para senior dan junior, kakak-kakak, mbak-mbak, dan adik-adik semuanya. Ya, yang belum kenal, belum tahu, saya angkatan 92. Yang kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menjadi ketua, menjalankan roda organisasi yang kita sepakati bersama, yaitu IKA Semansa. Rangka pembukaan ini agar organisasi tertib administratif, transparan, akuntabilitas, maka yang awal adalah kita tertibkan dulu organisasinya. Salah satunya yaitu yang harus kita punya adalah ADART. Setelah ADART selesai, kemudian strukturalnya kita serahkan kepada pimpinan SMA Negeri Ibu Endang sebagai kepala sekolah. Setelah disahkan, baru kita serahkan ke, mohon maaf tadi Mas yang notaris siapa? Belum kenal saya Mas. Agus. Mas Agus. Mohon maaf, sebenarnya saya suami notaris. Nggak masalah, udah Yang suami kayak atau pokoknya istrinya notaris, pokoknya yang tahu, yang paham jenengan lah. Nah, siap. Sekarang alma mater memanggil Anda, membutuhkan Anda, itu ceritanya itu. Kalau Mas Raul itu udah jelas dibutuhkan sebagai sesepuh yang sangat komitmen di sini, udah jelas itu, ya. Saya melepuh. Iya. Nah, untuk itu proses yang harus kita lalui bersama ini dari ADART, susunan pengurus, nanti kita serahkan ke Mas Agus untuk disahkan notaris. Itu kira-kira seperti itu. Nah, setelah disahkan notaris, bikin rekening bank dan sebagainya, NPWP, sehingga kita secara legal formal sah berdiri sebagai IKA Semansa. Agenda hari ini kita tidak membicarakan tentang program kerja kita. Yang kita bicarakan adalah bagaimana memantapkan struktural organisasi secara tertib administratif, sehingga setelah satu persatu aja kita lalui, nggak apa-apa, agak pelan-pelan sedikit, tapi insya Allah dalam 1 minggu ini kalau ADART malam ini kelar, logo kelar, insya Allah 1 minggu ini ke notaris juga nggak lama kok, paling butuh 15 hari kerja, apalagi yang punya teman sendiri, suaminya notaris, bisa langsung semalam jadi itu. Kalau sekarang nggak bisa, soalnya verifikasinya perkumpulan agak lama kan. Jadi ada verifikasi by sistem, kemudian ada verifikasi by orang tahu. Jadi ada 2 verifikasi. Kira-kira berapa lama, Mas? Insya Allah kalau nggak ada maintenance, paling cepat itu sekarang perkumpulan ya 3 hari atau rata-rata seminggu. Oh iya, cepat ya, nggak apa-apa lah seminggu. Minggu dia itu nggak ngutut ngopi Mas Raul ya, selesai. Katasi. Gampang Pak, nanti saya servis itu kalau nggak selesai Pak. Oh gitu ya, oke. Oh ada pawangnya, ada pawangnya ternyata. Oke. Nah,
Kira-kira itu bahwa agenda malam ini ADART, penentuan logo. Saya pikir masukan-masukan ditampung, diterima saja. Nanti diserahkan semuanya ke Mas Agus saja biar diolah beliau dah. Serahkan pada ahlinya. Betul. Saya pikir itu lebih menyingkat waktu dan tidak terlalu banyak perdebatan. Kemudian kemarin saya pikir ada perdebatan yang ketua namanya presiden atau ketua direktur, whatever lah, bagi saya tidak ada masalah, seperti itu disepakati bersama enaknya seperti apa. Yang penting keberadaan IKA ini bisa memberikan manfaat bagi para alumni, bagi para adik-adik yang masih belum lulus, dan khususnya pada sekolah, itu aja intinya. Sehingga tidak perlu kita perdebatkan ya sesuatu yang kurang bermanfaat atau membuang energi yang mubazir, gitu aja. Saya pikir itu. Dan nanti berikutnya Mas Lisno, ini orang yang luar biasa, tukang ubrak-ubrak. Saya sendiri nggak bisa seperti dia. Padahal dia juga orang sibuk, hitung-hitung duit terus padahal. Meskipun bukan duitnya, ngitung duit tiap hari, ngitung duit terus dia itu ya. Ya, kurang lebihnya itu untuk sebagai pembuka. Salam sehat semuanya, semoga sehat selalu, dan kita selalu di sela-sela kesibukan kita masing-masing masih tetap komitmen dalam menjalankan roda struktural organisasi di IKA Semansa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Cak Prof. Untuk selanjutnya terkait pemaparan dan paling tidak kemarin ada masukan ADART, silakan saya berikan waktu untuk Mas Lisno, sekalian nanti bisa share screen. Monggo Mas Lisno. Ya, mohon izin, sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun Mas. Ya. Ampun. Mohon izin Bapak Ibu, saya membacakan terkait masukan yang sudah kami terima gitu. Ini yang pertama ada dari Pak Hendri kita, alumni 96, ada pasal ayat 1 ayat 8, yaitu yang semula delegasi adalah perwakilan angkatan dalam majelis perwakilan angkatan atau majelis perwakilan angkatan luar biasa MPALB. Setiap angkatan memiliki sekurang-kurangnya 1 delegasi dan jumlah delegasinya bertambah di setiap kelipatan 50 orang anggota angkatan yang terdaftar di IKA Semansa Mozar. Nah, usulannya menjadi delegasi adalah perwakilan angkatan dalam majelis perwakilan angkatan atau majelis perwakilan angkatan luar biasa. Setiap angkatan memiliki sekurang-kurangnya 1 delegasi. Jadi lebih disimplifikasi lah, lebih disederhanakan ini terkait pasal ini. Saya kira apakah ada masukan lain selain ini gitu, Bapak Ibu? Lanjut. Atau lanjut aja, atau kita bacakan dulu ya. Nanti kalau mungkin bisa dilengkap. Ya, Bapak Ibu. Lanjut aja, Mas. Oke. Saya bacakan dulu semuanya. Hanya 2 masukan soalnya. Yang kedua dari Pak Ahmad Arifin. Pasal 1 ayat 12 anggaran dasar, yaitu nomor 12, 1 periode adalah selama 4 tahun dan hanya berlaku 1 kali periode itu. Nah, nomor 12 ini usulan beliau, 1 periode adalah selama 4 tahun, nah di-delete, yang dan hanya berlaku 1 kali. Yang pasal 25 adalah yang dapat dipilih dan diangkat sebagai ketua umum IKA Semansa Mozar adalah anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan pernah menjadi pengurus angkatan atau BP sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, menjadi yang dapat dipilih dan diangkat sebagai ketua umum IKA Semansa Mozar adalah anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan pernah menjadi pengurus angkatan atau BP sekurang-kurangnya 1 tahun, ini di-delete. Jadi ini lebih menyederhanakan bahwa tidak harus jadi pengurus untuk jadi ketua umum itu. Nah, mungkin ini justru mungkin masukan lebih lengkap ya mungkin dari Pak Ahmad Arifin. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan di setelah ini. Pasal 27 anggaran dasar, usulan beliau juga, ketua umum IKA Semansa Mozar tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Usulan beliau adalah ketua umum IKA Semansa Mozar, nah, yang tidak dapat dipilih itu di-delete, nah, hanya menjadi dapat dipilih kembali maksimal 2 tahun.
Nah, ini usulan beliau itu ya. Terus habis itu yang terakhir yang tadi penyebutan jabatan ketua umum diganti dengan presiden gitu. Nah, yang kami terima masukan saat ini hanya ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mungkin ada yang lain mungkin atau ada usulan yang melengkapi dari masukan ini. Mungkin monggo kami silakan kembali kepada Bapak Cak Sus gitu. Monggo Cak Sus. Ya, saya setuju tadi gak usah di-delete, Mas. 1 tahun aja ganti gitu. Kok Cik diluwe setahun. Udah mau dicoba. Sedikit encep ya, Mas. Iya, yang penting Ini kan bisa. kecapan, setahun ini jikat kecapan, Mbak Rin. Ah, Monggo, Cak Prof. Ya, pada dasarnya dari apa yang sudah ada, draft yang sudah disampaikan itu, sebetulnya sih sudah mewakili semuanya, tetapi belum, karena kami bukan orang hukum, belum nanti mungkin Mas Agus dari kacamata hukum yang enaknya seperti apa. Kalau saya sih monggo-monggo aja, udah ARD, ADART di model apa aja silakan, yang penting kita melaksanakan apa sesuai dengan panduan anggaran ADART yang ada ini. Nanti setelah disahkan baru kita pelajari, oh begini toh pelaksanaannya, oh begini toh gitu aja. Ya gitu aja. Dan ini untuk periodenya ini loh berapa tahun, kemudian ya maksud saya jangan lama-lama ya, 1 periode udah bener memang, nggak usah lama-lama biar memberikan kesempatan yang lain. Udah gitu aja deh. Monggo Mas Raul. Mungkin yang lain dulu. Monggo. Mas Agus mungkin bisa ngasih gambaran tentang ini Mas Agus. Silakan Mas. Mohon maaf. Kalau untuk perkumpulan itu kalau di bahasa AHU-nya, saya nggak tahu kalau bisa dirubah atau enggak, itu ada organnya itu berupa pembina, pengawas, dan pengurus. Nanti kalau sebutan untuk presiden atau apa, saya nggak tahu bisa diganti di menu AHU-nya, nanti kan muncul SK. Di SK nanti kan muncul ada organ pembina, ada organ pengawas, ada organ pengurus. Nah, untuk misalnya sebutan tadi presiden, ketua umum jadi presiden itu saya belum tahu bisa apa enggak. Bisa saya cek lagi. Itu kemudian untuk kepengurusan itu maksimal memang di standar 5 tahun, minimal maksimal 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun itu harus ada akte perubahan istilahnya, meskipun nanti pengurusan tetap harus ada akte itu untuk 5 tahun sekali. Maksimal itu masih ya? Kalau maksimal. Kalau 4 tahun, 3 tahun ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Sering terjadi perubahan nanti. Iya, iya. Itu aja yang dari saya. Terus untuk yang wajib dicantumkan nanti, saya terus terang belum baca ini, ADR-nya belum baca secara lengkap. Nanti kalau misalnya untuk diskus atau apa, saya menghubungi gimana ini untuk kan nanti ini langkahnya nanti dibuatkan semacam notulen. Nah dari notulen itu bisa saya buatkan dalam bahasa aktualnya dasarnya dari notulen rapat tersebut untuk pendirian perkumpulan ini. Jadi saya harus yang nanti saya hubungi untuk membicarakan itu Mas siapa, Pak Ketua atau? Sudah, nggak usah dijawab, sudah jelas kok. Pawangnya Bu Nurul. Oh Bu Nurul, nggih. Loh, saya nggak paham soal konsep-konsep ini, guys, Mas. Lakoni opo, Pak Mantep. Jadi kalau urusan ini mungkin langsung bisa ke Mas Lesno. Ya, Enggak. Jadi mungkin maksudnya, iya. Maksudnya Mas Agus itu Mbak Nurul, ya. Misalkan nanti di-share. Kalau nanti isi dan sebagainya udahlah, kita serahin ke Mas Agus saja sudah. Maksudnya kan nanti ada sesuatu yang harus ditandatangani atau sesuatu form yang harus diisi gitu kan. Dari notaris itu seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Nanti
yang berhubungan yang langsung kontak dengan Mas Agus bisa langsung sampean atau bisa Mas Lisno, gitu aja lah. Oke. Ngaten ya Mas Agus nggih. Maksudnya Mas Agus nggih. Ya. Ya. Cerdas aku berarti rek nangkep rek. Ketua kok. Dari ketua, kan dari profesor rek. Mas Agus, sampean sadurunge njapri aku iku njapri Mas Hendri sih. Dadi engko konsumsi siap. Aku cekak dipameri. Itu Mas Icon itu yang konsumsi itu ada warungnya itu di rumahnya. Ya, wong itu lagi minggat ya sementara ini. Mandi. Biasa di Borneo, Pak Ketua. Woi. Borneo aja. Iki berapa? Ya, terima kasih Mas Agus sedikit pencerahan tentang nanti di AD/ART dan notaris. Dan pada dasarnya di AD/ART ini nanti anggaran dasarnya itu memuat tentang sesuatu yang pokok ya. Kemudian di ART-nya itu kan untuk penjabarannya. Kalau dirasa di AD/ART-nya sudah jelas, nggak perlu dijabarkan di ART-nya, kan begitu kurang lebihnya. Nah, secara tereksplisit nanti di ART-nya itu yang lebih konkret, lebih jelas dari detail organisasi IKA ini. Bagi saya sih Mas Agus terus terang yang penting kita sah. Bagaimana caranya legal itu udah. Kalau masalah isinya karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan semuanya, gitu loh. Ya. Yang isi sambil berjalan nanti. Betul. Pelan-pelan satu tahap. Tahapan pertama struktural organisasi ini kita lengkapin dulu skala persyaratannya untuk menjadi sah legal formal sebagai sebuah organisasi atau bisa dikatakan organisasi apa yayasan gini ini perkumpulan ya Mas Agus ya. Perkumpulan perhimpunan. Oh. Lembaga perkumpulan ya. Ya. Mas Lisno ada lagi Mas Lisno? Untuk masukan kami yang terima untuk saat ini aja Pak. Nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian di sini mungkin bisa melengkapi atau justru mungkin dari Pak Agus nanti gimana penormaan yang baik ya monggo nanti bisa disesuaikan. Yang penting kan tidak ya itu aja. Mas Agus, sama lah contohnya langsung share contohnya ngono lho wis tak revisi. Wis gak usah di-share udah. Udah serahkan Mas Agus sudah. Pasrah. Gini nanti di-share juga gak ada yang baca, saya yakin gak ada yang baca. Mas Lisno itu loh baca doang, nggak baca juga di ART Mas Lisno itu. Oke. Nanti saya pelajari dulu yang ketikan ADR. Nah, itu Gila, aja. Kurangnya apa yang bisa dimasukkan ke akta atau tidak bisa nanti saya sampaikan ke penulis. Sing kirim Andi lah. Caranya Mas Agus ngipi opo aku bengi. Ngipi apa ya? Cak ketua lah, ular kayaknya. Serahkan pada ahlinya lah. Loh, nek sampean takon ngono yo kok gak nakoni aku sampean ngipi opo aku lah dadi ketua. Sampean iki sing gara-gara memang Mbak Nurul. Takdir memang kejam. Oke, Mas Lisno, saya pikir AD/ART sudah clear lah. Nanti dari masukan itu akan dilihat oleh Mas Agus apakah memang dari Kemenkumham bisa dirubah menjadi presiden atau direktur, terserah berdasarkan apa yang ada ketentuan yang ada gitu ya. Kemudian masukan-masukan tadi masalah 5 tahun. Nah, ini yang perlu disepakati nih. Kepengurusannya itu mau berapa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 1,5 tahun? Aku sih 4. Nah, ini aja, udah. Jadi Mas Agus nanti tinggal masukin gitu aja, kesepakatan dulu dah. Kira Mas, pase Mas. Serano Bapak Raul dah, Bapak Raul aja saya jawab dah. Ahlinya Bapak Raul dah. Kan sudah biasa di sana, berarti kalau setahun itu mau cari ngicipi gitu kan. Tahun setengah nelen gitu kan. Rong tahun warak ya Mas. Mas Agus lebih paham lah. Mungkin satu ya, aku izin teman-teman ya, untuk penyebutan
Kalau organnya tadi ada 3, cuman saya concern pada kepengurusan Mas Agus. Kayaknya saya lebih soft itu pakai kita yang ini kelaziman aja lah, ketua ketum gitu aja. Karena lazim di beberapa organisasi kan memang ketua umum, sehingga di kepengurusannya ada wakil, ketua bidang atau kepala bidang lah. Kalau presiden itu nyebutnya wakil wapres 1, wapres 2 gitu. Nanti ada menteri nanti. Kemudian ada menteri, nanti ada gubernur, ada bupati gitu. Jadi saya sih lebih pas itu yang lazim-lazim aja lah, ketum gitu aja. Kalau saya sih seperti itu. Karena begini, ada beberapa perkumpulan itu yang memang memakai presiden ya. Di beberapa ormas, kebetulan kan ormas kan nanti pendaftarannya kan di saya kan di Kesbang. Di Kesbangpol. Jadi dari beberapa persentase itu yang pakai presiden itu hanya 1 kayaknya yang ada di Mojokerto ini. Jadi ada presiden, kemudian ada gubernur, ada bupati sampai level yang terendah. Kalau saya izin teman-teman disepakati lebih pas, kalau saya sih secara personal itu pakai yang lazim-lazim aja lah, ketum gitu aja. Gitu. Memang keren, presiden keren. Ada beberapa partai politik yang menggunakan itu kan juga. Tapi pas apabila kita sepakat, ini penting Mas, penyebutan di kepengurusan itu juga penting sekali. Karena ini sebagai embrio kan, kita kayak embrio. Kalau memang kita tidak sepakat dengan ketum, ya sampai kapanpun, mungkin kalau perlu diamandemen gitu loh. Oke, hanya itu aja. Untuk periodisasi, memang lazim itu 4 tahun lah, lazim 4 tahun. Mas Agus lebih paham itu. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Cuman kalau pasnya itu memang mendekati 5 tahun, 4 tahun. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Yakin. Terima kasih Pak Raul. Masuk. Monggo langsung ke Mas Lisno. Terus nanti langsung ke lambang. Berarti beres saya lihat ini ADRT-nya Mas Lisno. Logo. Benar. Minta waktu sebentar. Oke, monggo. Mungkin sebenarnya sependapat sama Pak Raul untuk sebutan masuk di ketua saja, lebih umum. Yang kedua periode setuju yang 4 tahun. Lalu tanya sedikit untuk Mas Agus. Apakah untuk nama Ika Semansa Mozar itu kalau di dalam pendaftaran Kemenkumham kira-kira di ACC apa tidak? Kalau misal tidak, apakah ada alternatif sebutan lain begitu? Terima kasih untuk atensinya. Kalau misalnya namanya ke spesifik sekolahnya mungkin kemungkinan kecil ya, karena nanti saya nama dulu. Kalau dia verifikasi dari sistem sudah disetujui, nanti verifikasi melalui 2 orang ahli. Kalau kan SMA Mojosari 1 misalnya, di 1 itu kan khusus loh, nggak ada yang lain. Atau kalau misalnya nggak ada ya ditambahi Mojosari, Mojokerto atau apa. Itu memang harus dicari alternatif nama lain kalau misalnya sudah terdaftar di AHUD dengan nama yang sama. Cuma nggak apa-apa, nanti saya koordinasi pada saat pesan nama, nanti saya koordinasi terus dengan yang lain. Itu kalau sudah voucher itu masa berlakunya 3 hari. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Mungkin kan takutnya kalau tidak dibahas di awal begini, nanti pas ada perubahan kok ujuk-ujuk dirubah tanpa kesepakatan. Nah itu padahal memang biasanya kan kalau di Kemenkumham kan ada kata-kata yang misal ada campuran asing atau apa kan juga kemiripan atau nama ya, asing betul. atau yang tidak berbentuk kata. Enggak betul. Apalagi itu Mojas itu kalau nggak salah bukan S kan pakai Z itu enggak bagus ya. Seharusnya nggak masalah ya itu ya. Bisa dilafalkan.
bisa dilafalkan dan tidak sama dengan sudah ada yang pakai itu tidak bisa. Dan bisa dilafalkan. Kalau tidak bisa dilafalkan, Pak. Siap. Oke, matur nuwun atas penjelasannya. Sementara itu saja, matur nuwun atas waktunya. Kami. Oke, terima kasih atas masukannya. Monggo Mas Lisno lanjut saja ke lambang atau logonya. Belum. Bentar Mas Rianto. Oke, Pak, monggo. Tadi ada 2 yang menyampaikan 4 tahun untuk masa berlakunya. Ya, kalau kita sepakati bersama, ini kan ini belum sampean ketok ini. Petang tahun gitu kan. Kalau saya sih jangan lama-lama. Ya suwe Mas, gantian ngono lho. Pahalai cek dawa, Pak, 4 tahun, Pak. Ada pertimbangan lain, Cak Sus. Aduh, ya udah, berarti setuju ya 4 tahun semuanya ya. Ya, Setuju. Oke, 4 tahun mawon, Pak. Udah, catat Setidaknya, Setuju. tahun. Cak Sus, setidaknya untuk yang adik kelas kita yang masih sekolah, masih di SMA itu merasakan dari mulai kelas 1 sampai dia lulus gitu masuk. Ya. Ya udahlah, kalau memang ada maunya banyak cara dah. Yang kedua, memang benar. Seperti saya mendaftarkan Persatuan Pickleball Indonesia pertama PPI, artinya tidak dapat disetujui, tidak direkomen gitu kan. Kemudian kita rubah menjadi IPF, direkomendasi menjadi Indonesia Pickleball Federation gitu kan. Mau bikin kesatuan Pickleball Indonesia, Pickleball Federasi Indonesia nggak disetujui. Akhirnya dapat setuju. Nah, mungkin nanti setelah didaftarkan pasti akan direkomendasikan. Kalau IKA itu belum ada, mungkin ada Ikatan Kereta Api Mojosari kan IKA juga. Kita nggak bisa pakai itu. Akan mungkin diganti kata IKA atau nanti apa yang direkomendasikan. Kalau memang belum terdaftar ya langsung jalan. Dan yang terakhir masalah penyebutan seperti yang sampaikan ya kita ada dasarnya gitulah. Dari Kemenkumham apa dasarnya kita tidak ketua atau presiden, kalau di situ dibolehkan presiden kenapa tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ ketentuannya memang harus strukturalnya harus ketua, ya jadi ada dasar teori dan ketentuan yang kita laksanakan. Oke, itu aja yang dari saya. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Cak Prof. Jadi itu memang nanti yang kita harapkan ya terkait ADRT. Mungkin langsung saja biar cepat, mungkin Mas Lisno lambang atau logo. Nah, saya persilakan, monggo. Mohon izin terkait logo ini ada beberapa alumni yang berdasarkan arahan Pak Prof, Cak Sus untuk membuat logo. Yang pertama adalah usulan dari Bu Dwi Bakti Indri. Usulan dari Bu Dwi Bakti Indri ini ada kombinasi Surya Mojopahit dan juga lambang SMA 1 Mojosari yang di tengah itu. Dari usulan ini ada masukan dari Bu Nurul Aini ya di alumni 84, yaitu kalau bisa disertakan gambar padi dan kapas biar lebih mantap gitu ya itunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada usulan dari Bu Nerlin Dwi Mei Widayani. Ini terkait logo. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu filosofi logo, kunci, gambar kunci melambangkan suatu alat yang dapat membuka dan mengunci berbagai alat. Diharapkan seluruh alumni dapat membuka dan menjalin ikatan menuju masa depan. Yang kedua, padi. Kalau padi, bukan padi band ya, padi. Layaknya filosofi padi dalam simbol Pancasila. Diharapkan seluruh alumni semakin mapan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya di masa depan. Itu orang
orang saling merangkul. Dengan adanya ikatan alumni diharapkan dapat saling merangkul dan membantu. Ini dua-duanya sangat bagus. Nah, mungkin mohon arahan Bapak Ibu mungkin bisa memilih salah satu ya, nggak mungkin bisa dua logo gitu ya. Jadi mungkin harus salah satu untuk yang didaftarkan di bersama dengan ART ya. Mohon arahan Pak Prof. Salah pelan-pelan. Yang bocor siapa bocor ini? Gegeran. Lagi ngomong Pak Prof. Oh, bingung ini kira ya apa menganalisanya ini ya. Oke, semuanya kedua-duanya bagus sih. Cuman di sini yang di atas ini karena ada saya melihat nih ada Surya Mojopahit yang melambangkan ini kebesaran kita semua loh logo ini. Khas, kita bangga dengan Surya Mojopahit ini. Ini bisa menyatukan, ini yang bisa menyatukan kita semuanya ini. Ya beberapa perkumpulan besar juga pakai menggunakan backgroundnya Surya Mojopahit yang itu mengidentifikasikan sebagai identitas kita orang Mojokerto itu kayaknya itu. Ya, identitas kita orang Mojokerto. Nah, Mojosari kan bagian dari Mojokerto, gak mungkin di mana-mana diangkat ke Mojosarinya, pasti Mojokertonya. Kalau dalam lingkup besar, gitu kan. Misalkan IKA SMA Mojosari mana? Tapi begitu ada Surya Mojopahit, oh Mojokerto toh itu. Nah, itu yang melambangkan secara global yang di satu ini ya. Saya melihatnya di sana. Cuman kalau bisa baikin lagi nama ikatan itu digedein dikit. Putih itu kan itu masih ada jarak tuh. Putih jarak putih dari logo SMA sama putih itu lebih diturunin dikit atau dikecilin dikit, tulisannya digedein lebih bagus. Dan saran ditambah apa gitu, kalau padi kapas cukup nggak kira-kira gitu ya. Kalau nggak cukup ya sebuah kayak arah roda gitu, misalkan centang ke atas, yang ini centang ke bawah gitu juga bisa. Kalau saya pribadi lebih condong yang pertama ini. Monggo kalau ada masukan silakan. Halo? Kalau saya idem lah. Idem dengan Cak Prof. Niki saran. Monggo. Punten. Urun rembuk. Saya nomor 1 ini. Nggih. Cuma SMA ini ditambah SMA N. Nggih, hampir sama Bu Elil, nggih. Oh iya. N-nya, iya, N-nya kok nggak ada itu tadi. N1 Mojosari. Betul. Mohon maaf, memang di Mojosari ada SMA 1, SMA 2? Belum ada SMA 2. Ya nggak usah pakai 1 kalau gitu. Oh, 1. Tertulis di DP-nya 1. SMA Negeri 1. Cuman Nomenklaturnya 1 ya? Nggih, cuman 1. Oke. Nih, nomor 2 SMA Mojosari 2 duduk Pedemi. Oh. Kayak zonasi nang daerah iki, Pogeng. Ngoro ae. Oh, ngoro aja, Bu. Saya daftar, Bu. Saya daftar. Sakno lek sekolah meteran lho sakno. Nggih, tadi sama dengan Bu Il kok tidak ada N-nya. Kebetulan tidak terwakilkan, nggih. Setuju yang satu yang ada lambang Nawasanga atau Surya Majapahit. Cuma Dapat ditambah salam dari yang menulis ini, yang membuat ini. Lagi rapat dengan Bapak Yai Asep katanya. Kan dosen di sana, Mas Raul. Siap. Dosen di Amanatul Ummah. Ya udah kalau gitu, cuman perlu diperbaiki sedikit memang. 1 SMAN, yang kedua tulisannya dia agak gedein dikit. Terus putih-putih ini dimanfaatin gimana?
Enggak, yang bawah itu di apa buku itu merah, kuning, hijau itu kan ada tulisan yang Iya, kurang. nggak usah diutak iki Mas. Iki Oh, kayak lebih satu anu itu. Satu lampu kesatuan ya. stopan panjer. Iku wis milih SMAN iku guys. Ya itu saja itu putihnya itu diturunin dikit, simbolnya tetap putih sekitar simbol dan di bawah tulisan itu dikecilin dikit sehingga tulisan ikatan alumni SMA tambah itu agak besaran dikit gitu kan. Kelihatan kecil banget itu. Ya disesuaikan ya. Ya, disesuaikan aja. Tapi Mas Lisno, kami minta tolong ucapan terima kasih ke kirim yang kedua tadi ya. Dan Cari ya hasil rapat hari ini ditentukan ini. Jadi mohon maaf, ucapan terima kasih dan mohon maaf. Kita pakai yang logo yang ini gitu Mas Lisno ya. Bu, siapa? Siapa? terus yang memperbaiki ki siapa Cak Sis? Ya yang sing gawe lah. Iya, dikembalikan lagi. Mosok aku tadi kata dandanan tak kayak bal pickleball. Iya, Mbak Dwi harus nanti yang memperbaiki. Nanti dikomunikasikan aja nanti apa perbaikannya. Tak foto nih. Yang hubungi beliau sinten Mas Lisno jenengan mangga Mas Lisno. Bisa, Bu Nurul bisa, saya juga bisa nanti bersama. Bu. Pak Nurul nanti yang hubungi. Oke, Allah. Ya, Bu. Beres pokoknya Pak Nurul beres pokoknya wis. Lanjut Mas Lisno. Udah koreksi tadi note ya, masukan-masukan tadi note terus nanti disampaikan kepada desainernya. Siapa? Nah, setelah jadi langsung dibikin kop surat, struktural organisasi tulis, semuanya nama-nama, serahkan ke Bu Nurul atau langsung akan karena itu juga salah satu persyaratan untuk mengajukan akta notaris kalau nggak salah itu ada susunan kepengurusan. Betul ya. Iya, pengurusnya. Apa mau? Wah. Monggo hostnya kemana ini? Ya, sudah. Jadi itu paling nggak gambaran terkait ADRT. Ya, bingung mikir modul bener. 1.2 ini belum selesai. Ya, jadi terkait masalah ADRT nanti akan diselesaikan kembali untuk yang akta notarisnya dan untuk logo nanti Bu Nurul tugasnya untuk menghubungi yang bersangkutan. Jadi itu paling nggak gambaran kegiatan hari ini. Alhamdulillah ada 2 hal yang memang kita bisa bicarakan dan paling tidak ada goalnya. Dan ke depan paling tidak tinggal nunggu aksi nyatanya nih Cak Prof. Nah ini actionnya nanti kita setelah hal ini sudah selesai, monggo kita bicarakan kembali action kita nanti seperti apa. Mungkin Bu Nurul juga nanti habis ini mungkin uring rembuk, monggo. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara dan moderator hari ini, terlebihnya mohon maaf. Untuk kegiatan formal, saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembalikan ke tuan rumah, Bu Nurul atau Cak Prof. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, terakhir tadi harusnya notulensinya itu Mas Lisno bacakan dulu biar kita semua tahu bahwa hasil ini ada notulen salah satunya sebagai kita save ya ini mungkin nanti di antara kita ada yang kelupaan dan semua ini loh hasil notulennya gitu. Tapi oke, next time aja. Kita ngobrol yang lain ya. Satu lagi boleh enggak ngobrol?
Ya Nggak silakan saja. Humas. Publish Wah, kegiatan kita itu loh penting banget. Siapa aja sih humas itu, Bu Nurul? Rudi Suara Surabaya. Yes, kurang nih. Terus lali aku. Oh, Mas Iku, Freddy Radar, Mas. Henry Ya. aja lah. Henry aja pindah di humas itu. Kapan? Segera bikin akun memang sih harusnya. Iya, makanya setelah kemarin yang di humas langsung bergerak bikin akun. Kira-kira siapa yang Bu Nurul yang anak teman-teman alumni yang cekatan lah di bidang IT kayak begitu sehingga langsung Ini sama sih tak japri dan bilang sanggup loh, saya tidak muncul ya. Fatkur loh Mas Rian. Kenal lah sama Fatkur. Ya, sementara di handle adik-adik ya, Mbak. Nanti apa? Biar disempurnakan. Iya, masalah adik iki lho sapa, Mas? operator di sekolah siapa, Mbak Nurul? Waduh. Ini Bu Ita ngomong Bu Ita. Bu Ita, halo. Iya, biar jadi satu operator di sekolah aja lah. Yang Siapa? setiap hari. Iki lho operator sekolah sapa iku lho dadekno admine IKA iki lho. Monggo Vita. Mas Hermawan. Henry, siap nggak Henry itu? Masih di mute. Apa iki lho Mas aku di Japri iki Mas. Di Japri Indri. Tulisannya SMA itu Mojosari, terus kedua apa mau revisinya? Nah, ya tadi kan kalau di note tinggal forward. Itu Pak, Bu, digedein. Tulisan yang ikatan itu digedein, terus tambah SMA, tambah N, ya itu aja. Space-nya aja dioptimalkan. Huruf diperbesar. Ya, harusnya diperbesar, yang putih-putihnya kan. Space-nya juga ditambah space-nya itu. Wes silakan direvisi ya apa cantiknya ngono ya Mas ya. Ya, sama SMA tambah N gitu ya penting, Bu. Oke. Nah, langsung beres kan. Bu Nurul beres kabeh pokoknya. Henry mau cari ngomong, kasih itu Henry itu. Ore. Kalau humas bisa dicoba yang Mas Handrianto itu, Pak. Kayaknya mungkin bisa, karena dia kan suka IT juga. Jadi kayaknya masih nyambung. Handrianto ya. Ini Mas Hendri iki. Mas Andrianto. Hendri iki. Yang baru. Adminnya makanan iki. Kalau Pak Hendri kan udah itu ya, mungkin udah koordinator ya. Mungkin ya Pak Andrianto yang pernah ke Caksus kayaknya waktu itu. Andrianto yang rumahnya mana? Kukuan ya? Nanggal. Nah, Nanggal. Saya kira itu bisa kayaknya. Wah iya ya. Dia kalau malam ini jualan nasi goreng dia. Gitu lihat asrama kuno. Iya. Ya dia dulu memang buka toko komputer sih. Udah kerjanya Bu Nurul dah cari itu personel itu dah yang mumpuni. Angkatan Mas Rian kayak ada ya nih, yang jurusan IT gitu Mas. Yang dekat-dekat situ ada Mas. Wah itu Mas. Satu orang cuma sekarang aja di Rembung. Rembung cedek Mas. Maksud itu loh Bu, cuma sulit dihubungi Mas itu Bu. Bu Nurul yang kemarin datang yang angkatan muda-muda 2000 berapa Bu Nurul? Yang 3 orang yang di sebelah timur Bu Nurul. Iki lho. Halo Mas Fatkur.
Sana lah sanggup ya jadi admin Ika. Bu Mas. Loh. Admin apa nih, Bu? Ngomong, Cak Sus. Apa? Oke, sama dengarkan komando dari Cak Sus. Grup aja. Kongkon masuk di Zoom aja. Sik. Gabung teng meet Zoom-nya saja, Bu, biar enak. Saya tak undang, wis tak iku lho, gak nyimak grup ya. Memang harus yang jiwa-jiwa muda itu adminnya biar lebih Iki gak sepiro muda rodok tuwek. kemampu lah, Bu, nggih. Nyemak. Oh, sik, mohon waktu sebentar. Cik mengal ya. Cik mengal berarti. Nah, nggih. Enak dirujak. Barusan diterima sebagai guru P3K di SMA Negeri 1 Krembung. Alhamdulillah. Jalan Duki Indomaret, Duki Alfamart. Jawabnya. Sampai ngomong lian sambil nunggu dia. Ya, jadi paling tidak dari pertemuan awal melalui Zoom meeting, kemudian pertemuan awal pemilihan formatur, sampai pertemuan kedua pemilihan, itu ada dokumentasi yang sudah naik lah istilah itu ya. Semua kegiatan-kegiatan ini sejarahnya berdirinya IKA, katakan kedua atau pertama sudah terpublikasi dan terdokumentasi gitu kan. Sehingga mungkin adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, mbak-mbak yang belum tahu, linknya itu di-share semuanya. Oh, kita sekarang sudah punya IKA, sudah mulai publikasi. Perlu nggak sih untuk Facebook atau IG kalau memang di layak medsos itu perlu ya nggak apa-apa. Bikin aja sekalian gitu, yang ngurusi yang megang satu. Sehingga pada saat bagaimana di-link-kan begitu publish di webnya IKA, secara otomatis nanti link ke Facebook atau IG begitu. Sehingga begitu adik-adik atau kakak-kakak yang alumni yang tidak mengetahui perkembangan yang ada di Mojosari bisa melihat di situ. Tapi yang menurut saya sih harus ada dari operator sekolah, karena nanti begitu kegiatan-kegiatan di dalam itu dia lebih tahu, Bu Nurul gitu kayak maksud saya. Jadi ada dua, dari luar eksternal dan dari internal, sehingga saling menutupi, saling melengkapi informasi-informasi yang ada. Dan memang humas kerjaannya ini. Jangan guyu di koas. Aku kok pinter IT ngono. Oh, sak siap no, apa? Salah. Kalau cuma sekedar bisa, pasti semuanya bisa sih. Tapi yang jago itu yang ahli itulah. Kayaknya notaris sudah ada ahlinya, Mas Agus, gitu kan. Desain tadi sudah ketemu, gitu kan. Udah enak, udah. Jadi kerjanya ketua itu enak. Tak-tak gitu kan. Aduh. Lah milik ketua tukang olahraga ya opo sih? Yang gepuk balai soe. Assalamualaikum, boleh saya usul? Monggo. Salam. Itu tadi kan yang dari ikannya mungkin kan Mas Fatkur. Nanti yang dari dalamnya kan bisa dibantu sama Bu Nurul. Jadi nanti kalau ada informasi apa bisa diinformasikan ke Pak Fatkur atau ke Mas Fatkur, nanti biar diupload sama Mas Fatkur gitu aja.
daripada nanti nyari dua sisi nggak ketemu ngaten kemawon. Toh nanti kayak Mbak Iil atau Mbak Nurul kan pasti info kalau di dalam sedang ada kegiatan apa yang perlu diupload nanti biar menginfokan ke Mas Fatkur ngaten kemawon loh. Cak Oke. Prof. Nggih. Nggih, kita mulai mawon. Apa malah, Dek? Kurang enak mana nama, Dek? Bu Nurul itu guru Dengan multi penggerak. segalanya toh Mbak. Sekarang Jadi ini ngayapi ngaten loh Mbak. Ya wes. Apa mana ayo? Apa mana Cak Jus? Iya, Bu Nurul itu guru penggerak, calon kepala sekolah SMA Negeri 2 mencari. Lah, Repot lho. minta ampun niku. Taman takok Mas Rian lho, guru penggerak pisan niku Mas Rian niku. Munyeng ya? Modul 1.2. Munyeng niki Garap, garap niki, nyambi niki, Bu. Mohon izin Bu Nurul, kalau memang Mas Fatkurnya berhalangan atau memang itu ya mungkin kita tinggal aja tuh. Nanti kita cari aja yang lebih bagus. Mungkin yang bisa itulah, yang bisa sedia gitu. Karena kasihan Bapak-bapak ini juga waktunya kayaknya ya terbatas. Yang jelas dia bersedia kok. Aku tak ikuni mana? Tak suwu Mungkin bisa ditambah nggak apa-apa. Kita tambah aja. Personilnya. Oke, Pak Prof. Kamen kasih komando ya Mas Lesno. Apa yang harus dikerjakan dia? Aku tak lemparin DE wis. Oke, siap. Ya. Siap, Bu. Oke. Mungkin Cak Prof ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau Fatkur itu. Nah, itu nggak mau. Muncul cepet ceklen. Assalamualaikum, Adik Fatkur. Nggih, Bu. Nah, ayo. Selamat datang. Ini wajah tuh wajah ya. Paling nom dhewe. Nah, ini. Ini yang saya rekomkan untuk jadi admin di Ikatan Alumni SMA Josari. Silakan Cak Sus untuk mengkomando beliaunya. Ini barangnya iki wis. Admin apa niku, Bu? Iki niku IG napa-napa nang. Gini Mas Fatkur. Nggih. Ya, ini di Humas ini kan kita sedang mencari sosok alumni yang kompeten di bidangnya. Karena dari kita pertemuan harapan kita semenjak pertemuan pertama, pemilihan tim formatur, pemilihan ketua, sampai meeting-meeting ini sudah bisa terpublish gitu kan. Pertama kita bisa membuat websnya ataupun kita membuat medsosnya gitu kan. Nah, bagaimana memang sekarang ini logo masih di penyempurnaan, tapi paling tidak sekarang Mas Fatur sudah bisa mulai membuat rancangan itu mau dipublis seperti apa, karena zaman sekarang ini media sosial sangat luar biasa kekuatannya untuk menyebarluaskan informasi-informasi ini. Karena saya yakin banyak alumni yang belum tahu tentang keberadaan IKA ini, gitu kan. Nah, tugas jenengan sebagai adminnya yang mengelola, baik itu nanti bikin web ataupun untuk di medsosnya. Semua aktivitas IKA nanti larinya ke sampean bagaimana mempublikasikan secara baik dan secara informatif ke semua alumni. Kira-kira itu. Nih, ada timnya, Prof. Apa sendiri? Nah, itu dia. Humas itu. Mas Fatkur. Nggih. Sampeyan golek dhewe wis sing sak tutup ambek sampean. Itu Bu, Agus itu Bu. Ayo Mas Agus, aku sing nyolong sama sing nyolek wis, budal. Nuwun, siap. Niku kula siap pun. Kira-kira timnya apa saja yang dibutuhkan? Timnya ya cuma maksudnya kan
biar fokus Prof. Maksudnya kan ada IG 1, Facebook 1, sama web 1. Cuma 3 orang kalau masalah admin itu. Satu Jadi, orang nggak bisa. kalau 1 orang kan nanti tidak fokus, soalnya kan semua punya pekerjaan. Oh gitu ya. Kak, mungkin 2 orang, Prof. Kalau 2 orang kemungkinan masih bisa, soalnya kan Ya. web, kalau web itu yang agak sulit. 1 di web, 1 di FB langsung tuning di IG toh. Oke, siap. Ah. Oke. Soalnya kan nanti biar ada koreksi juga. Kayak koreksi juga untuk admin tersebut. Biar enggak apa itu jenenge salah gitu ketika saya posting. Ya udah, betul kata Bu Nurul tadi, cari yo soulmate sampean lah yang bisa menjalankan itu. Ya, nanti Bu Nurul saja yang menyuruh Pak Agus itu. Siap. Oke. Oke. Oke, Mas siap. Raul, Halo. iki tanggawe sampean iki Mas Raul. Gelas Tidak ndi? kopi Mas Raul. Bangun. Oh. Nyabrang kali, nyabrang dalan. Yuk. Siap. Nambangan aku, Mas. Nggih, kula bangun. Bangun apa? Bangun rumah tangga apa bangun perkara? Nek bangun perkara serano aku wae. Oke, clear. Lanjut. Nah, sambil ngobrol-ngobrol ya. Kemarin saya ketemu Bu Dolar. Jadi langkah konkret ini. Kemarin sudah saya tawarkan di bulan Agustus itu sebetulnya saya mau ngadain kejuaraan pickleball se-Jawa Timur. Itu kan. Terus saya tawarkan ke Bu Dolar, itu kan. Tapi jawabannya gimana Mbak Nurul kemarin? Bu Nurul, yes apa no ya? Kurang jelas aku ingin jawabannya itu. Ketoke mantuk-mantuk ngono ya. Bu Nurul? Bu Nurul? Nggih. Halo. Gimana kemarin jawabannya kira-kira oke apa enggak sih? Kalau urusan pickleball itu, harapannya beliau itu nanti ke depan itu diarahkan ke anaknya. Nah, iya udah kalau begitu berarti dia bersedia itu dalam tanda kutip. Enggak, belum. Saya belum ya? anak usia umur 16. Kayak di kader loh Mas Raul. Karepe mengkader anak Anda. Karepe. Jadi sementara belum dulu pickleball itu. Nah, maksud saya kalau memang mau ya untuk aplikasi artinya untuk operasional urusan saya. Ya kan? Kita hanya butuh untuk hadiah saja. Nah, kalau kolaborasi itu dia sanggup, dia oke support, why not? Itu yang pertama. Terus kemarin juga saya sampaikan mungkin dia terbebani dengan mohon maaf dalam tanda kutip mungkin nanti terbebani dia. Misalkan nanti dalam pelantikan saya tidak menginginkan misalkan meskipun ada sponsor atau yang tetap kita semua harus memberikan kontribusi dan dari sponsor itu akan tetap masuk ke uang kas kita. Saya sampaikan begitu biar dia juga tidak merasa terbebani dengan paling ujung-ujungnya aku masalah ini saya sangat hati-hati dengan hal itu gitu kan. Nah, kira-kira itu ide konkret yang memang kalau mau jelas. Dan yang kedua, seperti saya sih belum ketemu Bu Enang juga, tapi menurut Bu Nurul ingin ngadain reuni antar angkatan gitu ke semuanya gitu kan. Nah, bagaimana baiknya di dalam kondisi yang santai ini bisa kita bicarakan, ada usul. Monggo. Mas Suntono monggo. Woi, datang Mas Suntono ya. Monggo Mas. Monggo yang lain. Ini Mas. Ya sebetulnya
sebetulnya kalau kita hitung waktu ya, proses sekarang nih, katakan ADART Mas Agus sama notaris bisa menyelesaikan. Saya pikir sekarang logo sudah selesai itu dikerjakan, masih sekarang sudah selesai, artinya sudah beres. ADART notaris dalam 1 minggu ini kelar, kemudian langsung diserahkan ke Bu Endang. Bu Endang memberikan SK dalam waktu 1 minggu ke depan. Sudah pokoknya bulan Juni secara administratif sudah selesai semuanya. Kemudian kegiatan awal yang perlu kita laksanakan yaitu tadi, 1, reuni akbar istilahnya, reuni antar angkatan. Yang kedua yaitu tadi, kita langsung karena ketuanya Presiden Pickleball langsung aja piala IKA semasa, dan itu nanti akan kita laksanakan setiap tahun. Jadi sebagai agenda setiap tahun. Monggo, kalau ada usulan silakan, jangan terfokus ke saya. Silakan. Mas Raul. Monggo. Yang lain. Mas Lisno. Mas Rian, Henry. Nah, Mas Suntono nanti giliane mana? Ya usul saja, no ya Sus. Kalau memang mau diadakan reuni akbar ya paling tidak ya ancar-ancarnya ya habis Lebaran tahun depan. Kalau memang ya, soalnya kan momennya kan pas, kemudian banyak yang rumahnya jauh-jauh itu banyak yang pulang mudik. Ya, itu salah satu kendala yang harus kita siasati. Ya, Lebaran pun banyak juga yang nggak pulang. Artinya nanti kita roadmap kan, kira-kira ini yang dari jauh-jauh, kemudian seberapa atensi mereka, seberapa excitednya mereka untuk mengikuti reuni itu. Dan yang kedua, yaitu tadi Bu Endang menginginkan tahun ini ada itu, ya kita coba mengakomodir gitu aja. Ya, silakan yang lain. Kalau ngomong-ngomong soal reuni ya, jangankan yang sifatnya akbar. Kadang-kadang kita satu angkatan aja prepare-nya wes paling enggak setengah tahun untuk istilah branding acara kita. Kalau akbar mungkin paling enggak ya agak sifatnya enggak mendadak seperti yang dikatakan Mas Henry itu. Jadi ada branding dulu, kita sampaikan ke lewat medsos atau apa mau ada reuni akbar. Jadi nggak bisa langsung bulan depan, 2 bulan lagi, nah, kayak gitu. Persiapannya lumayan harus tertata rapi dan terkoordinir dengan baik. Ini kan Bu Nurul, rupanya kan targetnya sebelum Bu Endang memasuki pensiun ini, reuni akbar ini. Kalau Bandang loh ya, kalau Bandang ya maunya pas menjelang Natalis. Soalnya kan Bu Endang kan pensiun. Kan kita bisa berikan masukan toh. Ya. Disnatalisnya kapan Bu Nurul? Kalau Disnatalis itu yang namanya Disnatalis ulang tahun tuh ya Juli Mas, ajaran baru. Oh, nggak ngatasi. Halo Bu Nurul. Enggak cukup. Bu Nurul boleh saran? Malam. Oke. Seandainya reuni itu digabung dengan acara itu loh, Expo Kampus pripun Bu. Soalnya kan kalau alumni yang baru itu kan kebanyakan masih terhubung dengan SMA. Itu berkaitan dengan nanti ngasih informasinya kepada adik-adik kelas, adik-adik yang masih kuliah, yang kelas 3 seperti itu. Jadi IKA bisa masuk ke dalam acara itu. Kemungkinan kan biasanya acaranya Januari atau Desember kan Bung. Seandainya bisa, tapi seandainya nggak cocok ya bisa diadakan sendiri untuk reuni itu. Ya, Mas matur nuwun Mas Faktur. Sekedar informasi, kalau acara festival kampus itu merupakan kegiatan rutin program anak OSIS.
Nah, cuma support penuh dari IKA. Makanya nanti Mas Cak Sus ya, pasti nanti di bulan-bulan Desember pasti nanti minta tanda tangan dari sebagai ketua IKA. Karena di situ ada kegiatannya alumni mengenalkan kampus masing-masing. Bukan hanya kampus sih, termasuk yang sudah kerja kayak kemarin itu si Adit itu, meskipun lewat Zoom dia memperkenalkan bagaimana penerbangan di Tangerang itu, teknisi di Garuda itu seperti apa. Jadi kayak gitu. Murni biayanya itu dari saya ngomongnya dari anak-anak ya, dari anak-anak. Support alumni yang dari dalam paling ya sekedar, mohon maaf, sekedar beli kaos. Anak-anak itu jualan kaos dengan modal 60.000 dijual 100 untuk membuat program itu. Ini saya kan ada. Ini Bos, saya dulu juga sama lah merintis apa itu seperti ini untuk alumni ya. Jadi waktu itu saya ya, mohon maaf, saya kan waktu D3 di ITB kan nggak diakui alumni. Di ITB itu. Nah, saya itu angkatan ketiga sama dengan ini, sama dengan apa itu alumni kita ini. Nah, waktu itu muncul ide. Jadi kemudian sing angkatan 87 kumpulkan uang, masih nggak saya 25.000 dari angkatan 87 itu untuk menyatukan teman-teman yang tersebar di Indonesia. Kemudian ya alhamdulillah kumpul kemudian di Bandung. Akhirnya konsep itu sampai sekarang jalan alumni. Nah sekarang ya kita sudah diakui, dulu nggak diakui gitu. Dianggap program ECK aja kurang ajar gitu. Jadi Bos, kalau menurut saya yang penting itu merekatkan dulu. Alumni kita sudah menyebar sekian angkatan gitu. Itu Mas Roul kan ya senang ini. Ya senang ini. Selalu pakarya yang apa dhewe guys. Wis loro-loro ngene wis yes man nah. Penyambung lidah-lidah doa. Pak. Misalkan itu Bunyai, saya kira Bunyai tahu lah. Bunyai. Ono mahan. Bunyai. Kita sering ngomong juga misalnya itu. Ya teman-teman itu loh yang kita kalau kita sering ngomong ya. Itu rumah kita sendiri. Teman-teman yang di luar rumah itu. Yang di luar itu gimana punya aspirasinya. Ngoten, Bos, menurut saya. Matur suwun, Mas Arifin. Ya, kira-kira ini, ya itu tadi. Mari kita pikir. Memang kita tidak mengarah ke sana ya. Tapi paling tidak kita fokuskan yang terdekat ini. Yang terdekat ini apa? Kalau reuni misalkan tidak memungkinkan dalam waktu dekat ini, paling tidak ada satu kegiatan konkret yang menunjukkan eksistensi kita gitu loh. Itu aja. Kira-kira apa yang paling simpel, paling sederhana yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini atau tahun ini. Ya meskipun misalkan kita tidak bisa memenuhi harapannya Bu Endang yang tentang reuni akbar ini butuh kesiapan, butuh pemantapan yang waktu yang lama. Paling tidak kita harus bukan satu aja kegiatan. Kalau ada saran monggo. Kalau saya kan sudah jelas tadi, saya mau cetuskan ini, kita gebiar ini, gitu kan? Ide dari saya nih. Kalau teman-teman setuju. Saya nggak ikut yang berbangun ini. Apa tadi? Kira-kira. Jadi gini Mas, di lapangan pickleball saya itu kan bulan Agustus ini saya adakan kejuaraan se-Jawa Timur. Oh iya, sip itu lah. Nah, tadi saya sampaikan kalau mau itu jadi piala IKA, yang pertama sudah jelas itu pergerakan kita nyata konkret gitu kan. Secara operasional bereslah, udah urusan saya gitu kan. Iya. Tapi kalau memang teman-teman sepakat semuanya, IKA ini sepakat semuanya, ya bagaimana kita dorong ini menjadi sebuah piala tahunan, ya suatu kebanggaan bagi kita semuanya.
olahraga ini yang membawa adalah alumni Mojosari, SMA Mojosari, ya kan? Berkembang di Mojosari, Mojokerto juga kemarin juga sudah menunjukkan eksistensinya juara nasional, dan harapan kita nanti terlahir atlet-atlet nasional maupun atlet internasional yang berasal dari Mojosari, terutama berasal dari SMA Negeri Mojosari. Itu sih keinginan saya. Ya monggo, kalau ada ide lain silakan. Pasti kali ini pendidikan bedanya. Ini loh, Mas Raul loh, itu kan si kupe Mas Raul. Sekrup lah. Udah ini Mas. Kegiatan yang mendesak saya sepakat sama Cak Ketua ya. Artinya memang kita perlu branding. Iya. Branding dan saya yakin beliau kan wis paham banget lah tentang itu. Cuma tinggal kan kepinginnya brandnya IKA kan gitu. Saya sepakat untuk apa jangka pendeknya seperti itu. Iya. Ya tinggal apa? Tinggal kita bersepakat gitu aja toh. Enggak, kalau ada ide yang lain maksudnya Mas, gitu loh. Kalau ada ide yang lain selain saya itu monggo ayo kita. Sekarang saya nggak punya ide. Saya sepakat saja. Kalau sepakat, dan itu momentumnya bagus lah. Bagus. Momentumnya pas masalahnya. Iya. Dan tertata sudah. Masalah si mau di luar 2 bulan itu pun juga susah kalau kita. Ya Mas. Terus nanti tentang event terdekat ya. Kita nanti lihat perkembangan di SMA saja. Artinya kalau memang nanti di bulan Juli apa Agustus itu ada event Desnatalis ya, sekolah menyelenggarakan. Nanti IKA tinggal kolaborasi aja apa yang bisa kita gabungkan di kegiatan di momen itu. Apa menghadirkan alumni untuk motivasi, untuk pengenalan atau untuk apa, atau webinar atau apa, kita menyesuaikan pada saat itu saja. Iya, nggak apa-apa. Ya. Paling sepakat sih Mbak. Cuman kan yang pure dari IKA itu loh. Untuk zamannya, jangka pendeknya kan memang perlu. Jangka pendek dan panjang. Aku kepingin beasiswa alumni dulu Mas. Pingin banget, soalnya itu di dalam sudah jalan sih. Pengen. Oh iya. Ya Pak Ipin ya, kita bisa mensupport. Sudah dibentuk sudah. Mas Rool wakil, sudah pasti ya. Ya betul. Ya. Kalau itu akan kita laksanakan Pak Nurul. Cuman ya kita harus secara admin organisasi ini kita tertibkan dulu, gitu loh. Jadi biar kalau selama ini kan masih secara spontanitas, sporadik bisa dikatakan gitu. Nanti kalau kita sudah badan hukumnya sudah legal, semuanya rekening juga legal, ya itu tadi nanti tugasnya sama humas ini bulan sekian oleh sekian jebret, untuk beasiswa ini sekian jebret. Jadi transparansinya itu, akuntabilitasnya itu jelas. Tapi kalau sekarang ini misalkan ya kita nggak curiga juga, ini aku bayar, aku nurut, kan nggak ada kejelasan. Nah, jangan sampai IKA ini nanti itu tadi masih acak-acakan, gunanya apa dibentuk IKA kalau kayak itu. Yang jelas akan kita laksanakan itu, tapi masih menunggu proses penetapan dari legal formal sebagai perkumpulan organisasi ini. Support kita pasti kok sama, semuanya punya ide yang sama, punya kemauan yang sama ke sana. Cuma step-step. Nah, yang kita maksudkan kan dalam waktu dekat ini kayak kemarin. Aku wes mendukung iku mau wes Piala IKA wes. Nah, paling tidak kalau Piala IKA nanti Bu Endang yang suruh buka itu udah. Oh iyalah. Iya. Semua guru dihadirkan, Bu Endang buka, jebret nih Piala IKA, jebret selesai. Ya. Itu tadi loh. Langsung YouTube ya. Yoi, langsung itu humas langsung jebret, gitu kan? Naikkan tuh pergerakannya. Saya mohon maaf, tertarik sama idenya
punya Nurul tadi loh ya, idenya punya Nurul. Alumni kita kan multi potensi ya, multi potensi kan. Sedangkan ada di kita, anak-anak kita itu kan perlu wawasan lebih jauh. Perlu jauh. Nah, pada waktu disnatalis dihadirkan gimana, ya udahlah kita pengalaman saja, misalkan jenengan backgroundnya ini, saya kira jadi ini. Nah itu biar itu wawasannya itu terbuka gitu loh sebelum dia masuk ke jenjang perguruan tinggi. Ya, bimbingan karir ya. Paling enggak ini alumni yang di sini tuh ini gitu. Mungkin mereka satu saat butuh kita, mungkin satu saat butuh kita. Mungkin orang sing kepengin dadi ini, sapa kan dadi jenderal. Amin. Jenderal polisi ada jenderal. Ada orang jenderal polisi. Saya ingin berganti akpol kudu kuat background. Itu mungkin bisa diakomodasi. Anak-anak kan perlu informasi itu. Nah, kalau kita udah tua ini ya siapa pemain. Ya biar diatur Bu Nurul aja itu. Bu Nurul yang atur itu pokoknya. Terutama itu karakter buildingnya itu urusannya Mas Raul tuh. Nah, iya. Oke, yang gebiar apa itu tadi? Piala IKA ya? Ya, Piala IKA. Ya, gebiar Piala IKA itu kan saya kira Mas Susilo kan sudah paham sekali itu kan. Kita tinggal landing aja itu. Betul. Sudah paham, kita tinggal landing sampai up ya. Kalau saya itu ya positif kita saja, kita dorong saja. Apalagi untuk anak-anak lah, untuk anak-anak. Kalau kita yang data tua ini kan ya bisa motivasi dok. Gitu. Ya itulah. Punyai, saya mohon maaf memang berbangun ini. Apa-apa. Tidur. Penting sehat. Tidur ya wis. Alhamdulillah lah agak kesehatan lumayan. Rambut wis cokol ya. Masuk enggak ya. Henry guyune aja diempet kan. Lho lah iya. Ngomong rambut diempet guyune. Kakak Mas Hendri kok gawa mas poli lho sumpah. Pengen ngetak ya. Amer bakso. Saya sama ini buru piatin nggak komentar lah buru piatin nih. $2. Itu bolang. Nah ini Pak Yono. Ya Pak Yono yuk. Monggo. Mohon baru gabung. Loh. Apa kok jenenge Bu Novi? Bunul dan Paripin. Hah? Apa kok jenenge sampean Bu Novi Kristiawati itu Pak? Iya, karena saya komunikasi dekat. Mas Roel. Bu Nur kok batuk-batuk. Aman teko aku batuk. Gila Pak Yono, mungkin jenengan bisa sedikit kasih gambaran ke teman-teman semuanya ini tentang plan Desnatalis kira-kira kapan, Bu Endang? Dulu direncanakan akhir Juli atau Agustus, awal Agustus. Berarti kan nyambung itu nanti Desnatalis sama apa Piala IKA itu nanti. Ya, semoga bisa disondingkan itu Mas. Iya. Terus Cak Sus, nyontoh ini mumpung ada Pak Yono ini. Yang requestnya teman-teman untuk orang dalam istana itu tidak cuma satu itu loh, biar tidak dari saya. Dapat ya Sus sampaikan langsung. Cari fitnah. Ya memang keinginan kita semuanya bukan dari luar semua. Nanti ujung-ujungnya nanti juga kita akan kembali ke sana gitu loh. Ujung-ujungnya kita punya ide apa-apa dan sebagainya. Nanti kita kembali ke habitat kandang kita. Nah, kandang kita ini harus ada yang backup gitu kan. Ya, kalau lihat sekarang Bu Nurul, ada Pak Yono dan banyak lagi yang Bapak Ibu guru yang di sana, ya istilahnya digandengkan gitu loh. Di semua sisi itu digandengkan.
Itu maksud saya. Jadi ini biar ikut terlibat, wong semuanya juga orang IKA, kok nggak ada masalah orang dalam orang luar. Tapi di dalam berkoordinasi menjalankan ini kan lebih enak. Misalkan humas kayak yang saya bilang tadi, ada yang dari dalam, ada dari luar. Nah, ini ketuanya luar, ada wakil ketua Bu Nurul. Sekretarisnya adalah Mas Lisno, dalam satu. Karena muaranya dari sana, semua aktivitas nanti juga pasti akan kembali ke sana. Saya pikir itu akan lebih bagus, tapi ya diusahakan. Kalau bisa Pak Yono, direkomendasikan Bapak Ibu guru yang memang alumni, ya nggak apa-apa kalau dia nggak aktif, ya ayo diajak, ayo dituntun bareng-bareng, ayo digandeng bareng-bareng gitu aja. Insya Allah maulah. Yang di luar aja mau, masa di dalam nggak mau, kan begitu. Halo, kopi? Halo, siap. Monggo. Yes. Ayo Pak Yono. Saya baru nyambung. Ngikut tak? Ngikut, Bu. Tapi yang saya sampaikan tadi nangkep kan? Iya, yang terakhir nyambung. Ya, yang penting itu Pak Yono. Iya. Terus mau ada kejuaraan pickleball pakai piala IKA. Gitu ya. Ya. Pak Yono butuh eksis dari dalam. Apalagi Pak Yono yang kepalai kegiatan kesiswaan di sekolah. Nanti bisa menginfokan event-event apa terdekat yang bisa juga disondengkan dengan programnya IKA. Itulah keberadaannya Pak Yono di IKA. Jadi Pak Yono ini mengepakkan dua sayap, di IKA dan di dalam. Oke. Pokoknya bukan sayap-sayap patah. Iki wis ana notaris lho Pak Yono. Iki ada Mas Agus 96 notaris lho, macam-macam sampean. Oh ya, alhamdulillah. Salam Mas Agus. Ono Pak Tentara ini Mas Saikon itu kayak Mbak Amen golek pola-pola. Saikon ya. Lapar-lapar langsung colek ini Mas Hendri, sang duta kuliner. Iya, kenal. Gini. Mas Saikon dapat salam. Sinten, Bu? Dari Pak Dedi. Oh, siap. Salam Baru tahu kalau jenengan alumni. Oh, nggih. Kula biasa singitan mburine Mas Agus, Bu. Oh, nggih. Iya lah. Mburine Mas Agus. Sampun Bapak Ibu? Ya udah. Nanti Pak Yono menutup dengan doa. Ya alhamdulillah, Bu. Doanya ya alhamdulillah. Ini Mas Rian izin live, beliau harus pulang karena Mas Rian tadi itu ada di Balai Desa Ngayaman. Sekarang gitu ya. pulang. Ngayam. Mas Lesno. Ayo Mas Lesno. Nggih. Wes monggo. Bisa disampaikan hasilnya hari ini, malam ini. Untuk hasil dari rapat penetapan ADRT ini, sebenarnya masukan lebih banyak diterima ya, dan nanti akan disebutkan oleh Pak Agus. Dan yang paling substansi adalah ketika masa periode yang sudah ditetapkan 4 tahun. Nah itu secara substansi sudah disetujui. Nah, terkait logo yaitu sudah disetujui bahwa di alternatif pertama yang ada Surya Majapahit dan juga ada kombinasi terkait
lambang SMA Mojosari dengan catatan ada perbaikan yaitu di sisi tulisan ikatan alumni SMA Mojosari dibesarin dan juga optimalisasi di space ya, dan ada tulisan N SMA Negeri 1 Mojosari. Nah, terkait masalah program-program yang akan ke depan, yang paling jangka pendek mungkin pickleball dan juga mungkin program yang paling penting dan juga ditunggu-tunggu oleh baik di internal maupun eksternal yaitu adalah beasiswa, dan mungkin nanti akan dilihat bagaimana kemungkinan untuk program jangka panjang atau mungkin juga jangka menengah ya. Karena dalam 1 tahun yaitu kira-kira reuni akbar. Nah, kira-kira apakah dimungkinkan waktu dan juga pelaksanaannya. Termasuk juga adalah optimalisasi dari media dari tim media sehingga kegiatan dari IKA Semansa Mozar ini bisa dipublish secara simultan. Untuk mungkin itu kalau ada kurangnya mohon dilengkapi Cak Sus atau Pak Ibu Nurul. Cukup. Nah, mungkin nanti kami buatkan secara notulensi lebih sistematis dan juga mungkin secara administrasi nanti kami kerjasama dengan Pak Agus untuk masalah penyelesaian. Nah, mohon izin Pak Agus nanti kami repotkan itu. Kira karena waktunya sudah mendekati malam dan Bapak Ibu ada kesibukan besok, mungkin mohon izin kami tutup Cak Sus ya, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ada kesalahan dan kekhilafan dari kami. Menutup. Foto bersama Taki. Udah saya screenshot tadi ada 2. Rono Pak Yono. Oh udah. Arifin, Bu Oke. Ita, muncul dong semuanya. Saya makmum saja. Foto bareng Pak. Ayo dibuka dulu semua. Dibuka. Wajar kayak foto-foto. Oh. Udah saya klik tadi. Kita halo, manis lah. Keren pertemuan. Oke. Dah, kita halo. 3. Halo juga. Oke. 1, 2, 3. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suntono Adi. Di Mas Suntono muncul lah Mas Suntono ini. Muncul. Ini jangan tampil kasih itu. Kak Api pas wetone. Paling munggah. Ayo iya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Satu lagi tadi Mas Lesno. Ya Pak. Itu kan nanti belum kita bicarakan itu. Nanti untuk yang notaris maupun bikin web kan butuh dana itu. Oh iya. Nanti kita bicarakan secara internal dulu Pak. Terkait sama bendara juga itu kayaknya. Mbak Ulan itu. Mbak Bulan untuk biaya notaris free Pak. Tuh, ditantangi free tuh. Ayo. Oh itu kontribusi dari alumni kayak gitu. Cuman kitanya yang harus benar-benar cepet nih. Kayaknya perlu tanda tangan Pak Sus langsung Pak. Jadi harus ke Mojokerto juga itu. Kemarin Pak Mojokerto. Tapi gimana Pak? Ya harus ke Mojokerto langsung ya Pak Agus ya. Tanda tangannya ya. Kalau masalah tanda tangan nanti kan bisa pendiriannya itu semua datang para pendiri atau nanti diberikan notulen. Dengan dasar itu nanti dari notulen itu ada diisi yang dikuasakan siapa untuk tanda tangan di notaris. Notulennya bentuknya kayak gini aja Pak ya. Mungkin kita kayak surat ada. Nanti saya pelajari dulu nanti kita konsultasi lagi. Oh, tapi harus Pak Prof ya berarti ya, yang hadir ya, berarti Pak. Nggak harus. Harus Bu Nurul cukup ya, Bu Nurul ya. Ya diwakilkan terserah Mas. yang diwakilkan ke salah satu Pak pendiri. Oh, gitu. Ya Tapi Pak. di notulennya nanti di notulen rapatnya harus dicantumkan bahwa nanti memberikan kuasa kepada Bu Nurul misalnya untuk mendatangi notaris untuk mendatangani
pembuatan akta. Oh, berarti bisa cepat Pak Wawan. Tinggal kita mau yang kan pengurusannya itu kan tadi ada tambal sulam sama program kerja ya Pak Agus ya, yang perkumpulan sepertinya. Nggak perlu. Kalau di akta itu cuma ada yang penting ada asas kan pasti Pancasila dan Undang-Undang 5, kemudian fungsi dan kegiatan. Jadi Kegiatan ya, berarti ada program kerja ya berarti ya. Beda di bukan ADRT. kegiatan, itu tujuan, maksudnya tujuan bukan kegiatan. Oh ada, Tujuan, udah ada kayaknya. tujuan. Ya profit Kalau apa yang- non profit guna loh Mas. Oh iya ya. Nanti kita share Pak. Mohon nanti kalau ada kekurangannya nanti mohon disampaikan Pak. Itu. Iya, nanti saya pelajari dulu yang Iya. tadi yang dikirim. Iya. Iya. Makasih Pak. Nah, karena kita belum tahu banyak tentang hukum. Banyak kan melanggar hukum. Nggak pakai helm. Ya udah, Apa, semuanya Pak? selamat beristirahat, sehat selalu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Mohon izin saya